Salam, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semuanya di hari ini, hari Jumat tanggal 11 Desember 2020. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita ada di minggu masa penghayatan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam penantian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan hari ini kita masih ada di Minggu Advent, minggu yang kedua. Pada hari ini saya mengajak kita merenungkan bersama-sama renungan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari tokoh murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Nah, banyak orang yang berpikir negatif. Memang Yudas dipakai oleh iblis. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan dirinya sebagai alat iblis untuk iblis pakai. Namun di sisi yang lain kita lihat bahwa ternyata Yudas juga adalah alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjalankan misi Allah di dalam dunia ini melalui diri Yesus Kristus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yudas adalah salah satu orang yang dipakai oleh Allah untuk menjalankan misi Allah, penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi umat manusia. Nah, tapi setelah dikasih Tuhan, tema yang saya berikan untuk kita renungkan pagi hari ini adalah di hari Jumat tanggal 11 Maret, gereja yang tidak boleh menukarkan iman dengan materi. Gereja yang tidak boleh menukarkan iman dengan materi. Nah, saudara saya dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa ternyata Yudas sudah memilih jalannya sendiri. Yudas sudah memilih menukarkan iman percayanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai guru agungnya. Dia tukar dengan 30 keping perak. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, saudara, kita perhatikan bahwa ternyata Yudas menghadap imam-imam kepala. Ini peristiwanya terjadi kapan? Peristiwanya terjadi setelah Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan makan malam bersama yang terakhir. Perjamuan yang terakhir bersama murid-muridnya. Yesus sudah memperingatkan Yudas, tetapi Yudas memilih jalannya sendiri. Dia memilih untuk lebih mendengarkan iblis dan menjual Yesus. Dia menghadap kepada imam-imam kepala dan mulai ada transaksi tukar menukar, saling menguntungkan. Ya kan? Kita lihat dalam Injil Matius 26 ayat 14 sampai ayat 16. Apa yang hendak kamu berikan? Ya, dia mulai adakan satu transaksi dengan imam-imam kepala dan mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Saudara saya dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi setelah dalam kehidupan Yudas Iskariot sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Saya mengajak kita melihat tayangan cuplikan tentang kehidupan murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Kita sama-sama saksikan. Berikut 10 fakta menarik mengenai Yudas Iskariot. Yang pertama, arti nama Yudas Iskariot. Namanya dalam bahasa Ibrani disebut Yehuda Iskariot. Dalam bahasa Yunani disebut Iodas, anak Simon Iskariot, Yohanes 6 ayat 71. Nama Yudas sendiri memiliki 3 arti berbeda. Pertama, orang yang berasal dari daerah Keriot. Kedua, orang Sika atau pembawa belati yang merupakan sebuah sekte Yahudi yang fanatik. Dan yang terakhir, diambil dari bahasa Aram yaitu orang yang hidup berpura-pura atau pengkhianat. Yang kedua, asal Yudas Iskariot.
Yudas Iskariot berasal dari Keriot, sebuah kota yang terletak di sebelah selatan Yudea. Yudas menjadi satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari Galilea. Yang ketiga, Yudas merupakan salah satu dari murid utama Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus terbagi dalam beberapa kelompok, seperti kumpulan 120 murid, Kisah 1 ayat 15, 70 murid, Lukas 10 ayat 1, dan 12 murid utama, Lukas 6 ayat 13, yang merupakan para rasul. Yudas menjadi salah satu dari 12 murid utama tersebut. Ia mempunyai hak yang luar biasa sebagai murid atau rasul Tuhan, sehingga Yudas mendapatkan pengajaran-pengajaran yang penting dan luar biasa langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Yang keempat, selama 3 tahun lebih hidup bersama Tuhan Yesus. Yudas melakukan pelayanan dan hidup bersama dengan Yesus selama 3 tahun lebih. Itu berarti Yudas mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung mukjizat yang Yesus kerjakan. Yudas melihat langsung kuasa Allah yang terjadi di dalam pelayanan Yesus, dan Yudas melihat langsung nubuat-nubuat Yesus yang tergenapi. Yang kelima, murid yang dipercayakan sebagai bendahara. Selain menjadi bagian dari 12 rasul atau murid Yesus, Yudas juga dipercayakan tugas pelayanan yang sangat strategis dengan menjadi bendahara. Yohanes 13 ayat 29. Namun, lagi-lagi Alkitab mencatat, justru Yudas jatuh gara-gara hatinya terikat pada Mamon. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes 12 ayat 6. Yang keenam, sosok Yudas Iskariot bukan penulis kitab surat Yudas dalam Perjanjian Baru. Banyak murid Yesus yang akhirnya menulis kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Namun, Jesier harus ingat, Yudas Iskariot berbeda dengan Yudas yang menulis kitab surat Yudas. Penulis surat Yudas ialah Yudas saudara Yakobus. Yang ketujuh, ciuman Yudas. Yudas Iskariot mengidentifikasikan Yesus yang ingin ditangkap oleh para prajurit dengan cara menciumnya. Matius 26 ayat 48-49. Kejadian itu dikenal sebagai ciuman Yudas yang terjadi di Taman Getsemani setelah perjamuan terakhir. Ciuman Yudas sampai saat ini menjadi simbol pengkhianatan, bahkan banyak seniman menyematkan hal ini dalam lagu dan film mereka. Yang kedelapan, menjual Yesus seharga 30 keping perak. 30 keping perak adalah bayaran yang diterima oleh Yudas Iskariot ketika ia mengkhianati Yesus. Matius 26 ayat 15. Uang itu ia peroleh dari imam-imam kepala yang membenci Yesus. Setelah Yudas menjual Yesus, ia menyesal dan mengembalikan uang tersebut kepada para imam kepala. Selanjutnya, imam kepala menggunakan uang tersebut untuk membeli sebidang tanah yang kemudian disebut tanah darah. Kisah Para Rasul 27 ayat 7-8. Yang kesembilan, tokoh yang kontroversial. Sepanjang sejarah gereja, Yudas Iskariot telah menjadi tokoh kontroversial. Sebagian orang menganggap Yudas Iskariot sebagai pengkhianat karena telah menjual Yesus, sebagian lagi menganggapnya pahlawan karena pengkhianatan yang dilakukannya telah membuat Yesus mati di kayu salib, yang kita tahu peristiwa tersebut mendatangkan penebusan bagi manusia. Yang ke-10, kematian tragis Yudas Iskariot. Cerita mengenai kematian Yudas Iskariot sangatlah mengerikan. Setelah Yudas menjual Yesus, ia sangat menyesali perbuatannya, namun tidak bertobat. Yudas melampiaskan penyesalannya dengan cara gantung diri. Matius 27 ayat 5. Setelah itu, tubuhnya terlepas dari tiang gantungan dan jatuh tertelungkup, perutnya terbelah sampai isi perutnya tertumpah keluar. Kisah Para Rasul 1 ayat 18-19. Nah, itulah fakta-fakta menarik lainnya dari Yudas Iskariot. Demikian fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like, apalagi di komen, karena itu. Tapi secara dikasihi Tuhan, kita sudah melihat, saksikan bersama bagaimana kisah murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Nah, sekarang kita tahu bahwa kita sebagai gereja harusnya kita tidak meneladani apa yang sudah Yudas Iskariot kerjakan. Walaupun dengan banyak alasan, yang satu kita menjual iman kita tukarkan dengan materi, dengan uang kah itu, dengan harta kah itu, dengan jabatan kah itu, atau dengan apa. Karena kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 16 ayat 25 dan ayat 26. Matius 16 ayat 25 dan 26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, buat apa kita punya banyak harta? Buat apa kita punya banyak
tetapi kita kehilangan nyawa kita. Banyak orang yang terus memperhatikan kehidupan jasmaninya dan melupakan kehidupan rohaninya. Banyak orang yang terus memperhatikan kehidupan jasmaninya dan dia kehilangan imannya, ditukarkan dengan hal-hal yang duniawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam memasuki masa penghayatan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Minggu Advent yang kedua hari ini, kita diajar untuk kita tetap setia pada panggilan sebagai gereja Tuhan. Mari kita tetap setia, kita tetap ada di dalam Tuhan, kita tetap menuju Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kedua kali menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan pernah kita menundukkan iman kita, karena harta tidak menyelamatkan kita. Karena materi, benda, kekayaan, jabatan itu tidak menjamin keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Milikilah iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, karena hanya iman yang mampu menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Begitu selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.